Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito saat mengunjungi Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jateng, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Ganjar bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji dan Tour Guide Mura Aristina turut berbincang dengan Kaisar Naruhito sambil melihat detail Candi Borobudur. Ia mengatakan Kaisar Naruhito takjub dengan Candi Borobudur, baik dari segi sejarahnya, filosofi, maupun teknologinya. Dari filosofinya terkesan, teknologinya terkesan, terus kemudian cerita yang diceritakan narasinya bagus banget tadi sangat terkesan. Sehingga banyak ekspresi yang saya lihat, wow. Jadi itu pasti menunjukkan kesan yang hebat, ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Ganjar menjelaskan kunjungan Kaisar Naruhito ke Candi Borobudur menunjukkan keakraban antara Indonesia dan Jepang. Pada kesempatan ini, Ganjar pun menjajaki kerjasama di berbagai bidang. Apakah diplomatiknya, politiknya, ekonominya, B2B-nya agar kemudian kita bisa memanfaatkan hubungan baik ini, ungkap Ganjar. Pada kesempatan ini, Ganjar mengatakan Kanasugi mengajaknya ke Jepang untuk melihat peluang kerjasama. Tadi Pak Duta Besar langsung bicara dengan saya dan beberapa tokoh penting tadi. Bisik-bisik ke saya kapan bisa ke Jepang. Saya bilang harus menyelesaikan tugas dulu. Rasa-rasanya kalau dalam waktu pendek, belum, jelas Ganjar. Ganjar juga mengapresiasi Tour Guide Mura yang mampu menjelaskan semua tentang Candi Borobudur ke Kaisar Naruhito secara baik. Saya melihat Kaisar Hiro sangat senang tadi, sangat impresif melihat dan mengikuti. Senang sekali karena guide-nya keren, pungkasnya. Sebagai informasi, kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia akan berlangsung 1 minggu. Setibanya di Indonesia pada Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023, Kaisar Naruhito mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Tidak hanya itu, Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito berkunjung ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kaisar Naruhito berada di puncak candi sekitar 30 menit. Mereka naik ke candi pukul 8.19 waktu Indonesia Barat dan turun pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Saat berada di candi, Kaisar Naruhito mendapatkan penjelasan dari staf edukator Museum dan Cagar Budaya, MCB, Unit Borobudur, Mura Aristina. Setelah turun dari candi, Kaisar Naruhito mengambil kamera dari sakunya lalu meminta tolong untuk difoto dengan latar belakang Candi Borobudur. Kaisar Naruhito juga sempat berfoto bersama Ganjar, Dirut PT TWC Febrina Intan, dan Subkoordinator Warisan Dunia Borobudur, Wiwit Kasyadi serta Mura Aristina. Setelah itu Kaisar Naruhito meninggalkan lokasi. Tadi Pak Duta Besar sama saya mendampingi Kaisar dari belakang terus kemudian kita mendengarkan penjelasan dari Pak Mura. Hebat sekali, kata Ganjar di Candi Borobudur, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Saya melihat Kaisar Naruhito sangat senang karena guide-nya keren. Beliau sangat senang, sangat humble, dan kita bisa bicara banyak hal, imbuhnya. Ganjar mengatakan Kaisar Naruhito terkesan dengan segala penjelasan tentang Candi Borobudur. Mura Aristina menambahkan Kaisar Naruhito menempuh pendidikan S2 dan S3 tentang air. Maka itu saat di Candi Borobudur, Kaisar banyak bercerita tentang air. Mura lalu menjelaskan kepadanya tentang Candi Borobudur yang dibangun dekat dengan sungai. Kenapa candinya dibangun di sini? Karena dekat dengan sungai. Jadi pertemuan Sungai Progo dan Elo itu kan untuk mengambil batunya. Nama kampung sekitar Borobudur masih menggambarkan bagaimana baru dikerek. Ada namanya Kampung Kerekan dan sebagainya, ujar Mura.
Kedua, bagaimana peran Danau Purba, sekitar Borobudur itu air itu menjaga kelembaban. Jadi candi ini ada bukitnya di dalamnya. Bukitnya tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu basah. Kalau kering pecah, kalau basah longsor, maka airnya ada di sekitar saja, tuturnya. Mura juga menjelaskan kepada Kaisar Naruhito bahwa Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta potong batu yang disusun di atas bukit. Kalau air masuk, longsor. Karena di dalam ada bukit, maka tadi saya jelaskan namanya Brajalepa, bangun rumah sampai di lepo-lepo, waterproof. Air hujan jangan sampai masuk ke dalam, terdiri dari tanah liat, batu kapur, dan air. Itu dibuat adonan kemudian dioleskan pada setiap nat batu, pungkasnya.